Lah dah keluarga engkong belotot mah udah nggak kehabisan lah, dari Bapak Nein, Bapak Nemit, terus dalang Nawi, dalang Cep, dalang Naman, dalang Nami ini yang disebut dalang Sentanu, cucunya Bapak dalang Naman. Itu yang benar tuh. Dia sekarang lagi kuliah di ISDI. Rencana dia katanya mau ngambil S8. Sekarang baru S1. Alhamdulillah ya, zaman ya, Man. Oh ada. Alhamdulillah Man, masih dipercaya ya sama saudara Bapak Sukarlana. Ya gue emang keturunan dari Bapak Dalang Nemit, masih satu mah itu. Iya. Dari depan, makanya kata abang gua Man Dalang Lana kemarin ngomong, ntar lu gua berangkat, nah lu besok berangkat. Alhamdulillah gua disuruh berangkat, makanya di rumah bini gua udah buntel-buntelin baju Man, diusir. Lah diusir bini ngakul. Bukan masalah itu, ini mau ngomong bercanda, takutnya ntar dia nonton di YouTube besok dia beli beneran gua. Aduh. Apa caniannya Mak? Lah kalau lu tuh jangan malu-malu kan? Iya. Emang iya aja diusir. Jadi apa Man? Nyanyinya begini nih. Heeh. Baju tidak udah. Yang penting mah kita pada sehat Man ya. Nah itu tadi penerus dari Bapak Dalang Nemit, Dalang Sukarlana, Dalang Sukarpulung. Sekarang ada nih anaknya Bapak Dalang Sukarlana Bahan, Dalang Muhammad Pasak. Lah, alhamdulillah pengedar. Pokoknya masalah seni budaya Bekasi, terutama wayang kulit, kagak bakal kematian umur. Nyambung terus, biarpun zaman sekarang kita kalah sama zaman modern. Zaman boleh modern, tradisi kudu terusin. Emang kita tadi banyak yang denger, ini apa sih? Iya, banyak yang kagak kenal. Wayang apa sih? Lah itu dari kulit apa? Kulit kentut. Maksudnya wayang kulit Betawi. Mudah-mudahan dengan adanya ini kesononya bisa maju lagi Man ya. Apalagi sekarang gue dengar kabar nih dari pemerintah PPKM bakal hilang semua. Alhamdulillah kita usaha jadinya banyak enak lagi. Lah semenjak corona usut parah banget gue di rumah ya gitu ya. Alhamdulillah semenjak corona datang rumah gue jadi lega Man. Lah lega, orang-orang pada kesuhasan, pada belangsak, rumah gua mah lega Man. Lega, habis bangku kejual, TV kejual, tinggal kompor doang belum laku. Udah jangan banyak ngomong ya, emang kita mau kalau nggak ngomong ntar siapa yang bayar? Iya. Pokoknya rame ini mau bakal berhenti jam 3 ini mah. Berhenti jam 5 wayang. Nah, iya. Kapan lagi itu? Kagak penasaran tuan rumah nanggap wayang ini kalau bisa tambahin 1,5 juta mah. Oh, bercanda itu mah main. Canda itu. Baik. Tapi syarat diri sampean harus masuk ke kantong diri aku. Lah maksudnya ini gue bingung nih. Maksud juragan, jangan
jangan sampai ketahuan bahwasanya diri sampean datang ke Batang Merah, masuk ke kantong kas sendiri aku. Lah saya bertiga. Ayo masuk. Kalau bisa saya jadi satria apa? Ya kalau bisa bagian saya nyogok dah 5.000. Jangan pakai nyogok. Saya jadi satria. Kang Cepo anu gareng nih jadi satria. Bagian Cepon kan jadiin keong racun ke. Ayo masuk. Bisa juga kan? Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya ini lega banget. Nah ini luarnya masih sempit. Gareng. Atuh saya udah jangan banyak omong. Cepot abri udah abri lagi. Masuk wah. Geser. Wat. Ya jam belajar beres. Mana emang tempat lagi sempit. Ayo jam belajar punya. Nah, sila ini memang lagi kalau anu. Iya, lek. Nggak tahu. Benar-benar sih. Tempat sempit kentut. Ada apa sih? Nah itu ucap PA di dalam kentut. Siapa yang kentut? Saya mangga. Cepot sedih. Justru yang seletik radang lekit. Lah tahu. Lah yang mana pakan paling banyak tadi dia orang nyendok dikit dia mah daging di bawah ongkos ditindih nasi di atas daging lagi baik. Kentut mulu nih kan si Cepot mah. Ayo udah masuk ya juragan dia mudah-mudahan berhasil ini ngebelain ibu. Baik orang kerajaan negara Batang Merah nih aku Bambang Sukmanur Cahya yang bakal ngebela. Belum kita ceritakan sampainya Bambang Sukmanur Cahya, sampainya Pati Kala Sakti yang membawa Sutiragen di hadapan Prabu Kalamuka. Pati Kala Sakti. Aduh saya pajak dari Gusti pajak. Masuk Pati. Kedoknya klik dengan Baik,
Kalamurka yang melaporkan bahwasanya Suci Raden berhasil bagaimana Pati hasil lamaran ini dari aku di Tegal Karang Tumaritis. Waduh ampun Gusti, kalau menurut makanya saya datang ke sini ya belum berhasil Kanjeng Gusti. Saya datang melamar banyak banget halangannya, anak-anak yang ngebelain sampai Gatot Kaca ngebelain. Ini juga Kakang Pati Kalasakti, saya mengharapnya berhasil ke bawah. Bener-bener kalau sampai berhasil itu Suci Raden ke bawah, aku akan bakal kasih ampun itu diri sampean Pati Kalageni, Pati Kalasakti. Kalau nggak ke bawah itu Suci Raden bakal dimatiin sama aku. Kenapa Pati Kalageni? Sudah aku bilang kalau belum berhasil ke bawah itu si Nyai Suci Raden, jangan balik dulu ini kan mata merah udah. Habis gimana Gusti, kan emang saya kasar tahu. Mudah-mudahan Kakang Pati jangan ngomong. Dari sore sampai pagi sampai segininya aku mikirin kalau sampai Suci Raden ke bawah ini kan kerajaan mata merah. Aku sudah bilang aku tak pegang nggak sampai minum, sakit hatinya mati. Iya Pati Kalageni, kalau memang Suci Raden gagal ke bawah ini di hadapan diri aku, sekali lagi gak bakal ampun Pati. Kita tunggu kalau sampai si Kalasakti nggak berhasil ngebawa Suci Raden bakal mati. Emang kalau udah demen mah marah-marah mulu. Adat ambak yang gede. Sedang berbicaranya Prabu Kalamurka, langsung datang Pati Kalasakti yang membawa Suci Raden. Waduh Gusti, ini dia datang Pati.